Film dibuka dengan memperlihatkan adegan beberapa anggota pasukan khusus Amerika yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau milik pedagang senjata ilegal asal Rusia. Mereka ke sana untuk menyelamatkan seorang anggota CIA yang belum lama ditahan oleh para penjahat. Di antara mereka berempat, ada satu anggota yang bisa dibilang terpaksa untuk ikut dalam misi kali ini. Ia bernama Kinney, dan dia seorang yang memiliki kemampuan mengarahkan berbagai bantuan udara saat di medan tempur. Sebelum mereka terjun, salah satu anggota bernama Bishop bilang kalau misi kali ini akan berada di level yang berbeda. Makanya Kinney harus bisa memposisikan dirinya selama perjalanan. Singkat cerita, mereka berhasil mendarat di pulau dengan selamat. Begitu tiba, Kinney langsung melakukan kontak dengan dua pilot drone yang berada di markas. Jadi sepanjang perjalanan, mereka akan dipantau melalui udara. Jarak menuju lokasi target sekitar 10 km dari titik pendaratan. Jadi Kinney bersama teman-temannya harus berjalan beberapa jam untuk bisa sampai ke lokasi. Sepanjang jalan, Kinney mulai berkenalan dengan anggota tim lainnya. Di mana ia merasa sedikit minder, karena teman-temannya adalah pasukan tingkat tinggi yang sudah sangat sering menyelesaikan berbagai misi khusus. Setelah berjalan beberapa lama, tak terasa, mereka berhasil tiba di pinggir markas musuh. Terlihat ada banyak penjaga bersenjatakan lengkap. Di lain sisi, misi ini fokus untuk menyelamatkan Sandra, dan bukan untuk membunuh siapapun, kecuali terpaksa. Makanya, Sugar sebagai pimpinan tim, mengarahkan mereka semua untuk mulai berpencar demi menganalisis pergerakan musuh dalam beberapa waktu ke depan. Tak lama kemudian, sang bandar senjata pemilik dari pulau itu pun muncul. Terlihat ia sedang bersantai bersama istri dan anaknya. Berselang beberapa menit kemudian, beberapa pasukan bersenjata juga datang ke lokasi. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah salah satu teroris paling dicari-cari pemerintah dunia bernama Hashimi. Nampaknya, mereka sedang melakukan transaksi besar-besaran. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba kendali pulau langsung diambil alih oleh para teroris. Keluarga sang bandar senjata bahkan langsung dibunuh satu persatu. Mereka semua sangat terkejut, termasuk dua orang operator drone yang ikut menyaksikan pembantaian dari layar monitornya. Ketika anak si bandar senjata itu akan mereka bunuh, Sugar bersama teman-temannya memilih untuk melancarkan serangan. Dimulai dari Bishop menggunakan sebuah sniper, dan disusul serangan udara dari drone untuk menutupi asal suara tembakan mereka. Syukur anak kecil tadi berhasil kabur, tapi sayangnya, masalah belum selesai. Karena Kinney berada di posisi yang kurang menguntungkan. Di mana tepat di bawah bangunan ia bersembunyi, terdapat pintu menuju gua yang menjadi markas dari para teroris. Makanya begitu ketahuan, tak ada jalan lain lagi. Aksi tembak pun tak terhindarkan, secara skill mereka semua berada di atas rata-rata. Makanya, beberapa musuh yang muncul, mampu mereka habisi satu persatu. Tapi sayangnya, seiring waktu jumlah musuh semakin bertambah. Makanya, salah satu dari mereka sempat terkena beberapa tembakan, hingga akhirnya nyawanya tak bisa lagi diselamatkan. Namun tak ada waktu untuk bersedih, karena musuh tak berhenti menembakkan RPG ke arah mereka. Sugar meminta Kinney untuk segera meminta bantuan serangan udara, karena saat ini posisi mereka sudah sangat terdesak. Dan akhirnya, rudal pun diluncurkan, namun sesaat sebelum musuh terkena serangan, mereka berhasil menembakkan sebuah RPG ke arah Bishop, dan yang terjadi. Akhirnya Kinney tak mampu untuk menyelamatkan teman-temannya. Karena ia tak berhenti ditembaki musuh yang terus saja berdatangan. Saat proses kabur, ia bahkan sempat terpeleset dari tepi tebing. Hingga akhirnya, ketika ia berhasil menjauh dari posisi musuh, dirinya langsung berusaha berkomunikasi dengan kedua operator drone yang berada di pusat. Operator ini bernama Kapten Russell. Terlihat Russell cukup panik setelah mengetahui kondisi Kinney yang baru saja habis digempur berbagai serangan. Dengan sigap, ia langsung mengaturkannya rencana evakuasi. Ia juga sempat menasihati Kinney yang terlihat masih tak percaya kalau dirinya kini tersisa seorang diri. Belum lama jalan, Kinney harus kembali berpapasan dengan beberapa musuhnya. Kapten Russell melalui radio memberikan informasi terkait pergerakan musuh yang hanya berjarak beberapa meter dari posisinya. Untung saja,
Mereka hanyalah beberapa anggota teroris yang sedang bertugas melakukan ekspedisi barang. Namun di tengah persembunyian, salah satu anjing penjaga berhasil mengetahui posisi Kinney. Dan yang terjadi, untung saja, teroris tadi tidak curiga dengan perilaku anjingnya. Titik lokasi penjemputan Kinney berjarak kilometer dari lokasinya saat ini. Dan tak terasa, hari mulai gelap. Sepanjang jalan menuju lokasi penjemputan, Russell dan Kinney mulai saling berkenalan. Kebetulan mereka berdua berasal dari satu kota yang sama. Singkat cerita, saat tiba di lokasi penjemputan, hari sudah gelap gulita. Walaupun demikian, komunikasi antara Kinney dan pilot heli yang akan menjemputnya sudah terhubung. Di lain sisi, Russell menggunakan pandangan drone juga sudah memastikan area pendaratan mereka bersih dari keberadaan musuh. Namun, saat Kinney sudah akan dievakuasi, yang terjadi, syukur tembakan tadi berhasil ditepis oleh pakaian anti pelurunya. Bagaimana bisa, posisi Kinney sudah terbongkar. Helikopternya akan melakukan evakuasi, menjadi target empuk bagi para musuh. Dan karena tak sanggup menerima berbagai serangan, pilot helikopter memilih untuk menunda proses evakuasi. Masalahnya, kini Kinney hanya seorang diri. Russell mencoba memberikan bantuan serangan udara. Namun rudal pada drone hanya tersisa untuk sekali serangan. Beberapa musuh menyusul ke lokasi serangan tadi, walaupun menghabisi banyak musuh dalam sekali tembakan, tapi belum berhasil menyapu bersih mereka semua. Maka dari itu, Russell segera meminta bantuan jet tempur. Beberapa kali, jet tempur melancarkan serangan udara, mulai dari rudal sampai dengan senapan mesin. Semua serangan itu atas permintaan Kinney, dan bisa dibilang sangat berbahaya. Karena posisinya yang sangat dekat dengan titik serangan. Tapi jika tidak mengambil resiko seperti itu, mungkin dirinya kini telah mati di tangan musuh. Begitu situasi telah aman, Kinney kembali diarahkan ke lokasi penjemputan yang baru. Walaupun jaraknya tak terlalu jauh, namun posisinya berada jauh di atas bukit. Setelah beristirahat sejenak, hari mulai terang. Dan Kinney melanjutkan perjalanan. Sayangnya di tengah jalan, tiba-tiba ia tak sengaja jatuh dari sebuah lereng. Dirinya tak terluka, namun masalahnya, senjata utamanya tadi sempat terjatuh. Dan situasi semakin buruk, ketika Chika memberitahu, kalau dari pantauan udara, terlihat 3 orang musuh, sedang mendekati posisinya. Satu-satunya senjata yang Kinney miliki, adalah sebuah pistol. Demi bisa kabur dari kejaran musuh, Kinney memilih untuk loncat dari sebuah tebing. Ia bahkan mencoba sembunyi di balik sebuah air terjun. Dan begitu musuh sudah pergi, barulah ia naik ke permukaan. Tapi sayangnya, strateginya itu terlalu mudah ditebak oleh musuh. Alhasil ia pun tertangkap, dan langsung disekap di salah satu rumah milik para teroris. Namun belum lama ditahan, tiba-tiba seseorang muncul untuk menyelamatkannya. Dengan sangat cepat, ia berhasil mengalahkan para penjaga, dan orang itu tak lain adalah Sugar, sang pimpinan operasi ini. Ternyata ia dan Bishop berhasil selamat dari tembakan RPG kemarin. Karena Sugar bilang, mereka harus bergegas untuk menyelamatkan Bishop, yang saat ini ditahan dalam penjara bawah tanah. Di lain sisi, sejak Kinney ditangkap oleh para teroris, Russell tak berhenti mencari keberadaannya. Ia sangat khawatir, bahkan sampai tak beristirahat sama sekali. Walaupun waktu kerjanya telah habis, hingga akhirnya ketika sudah hampir putus asa, Kinney kembali berhasil melakukan komunikasi dengan markas pusat, bermodalkan sebuah botol bekas. Kinney berhasil memperbaiki antena radionya. Begitu terhubung, Russell segera mengaturkan operasi evakuasi bagi mereka berdua. Namun Kinney menjelaskan kalau mereka masih harus menyelamatkan Bishop. Tujuan ia menelepon karena ingin meminta bantuan serangan udara, di mana rencananya setelah mereka berhasil menyelamatkan Bishop, 2 bom dengan daya ledak ringan akan dijatuhkan untuk mengalihkan perhatian musuh. Dan 15 menit setelahnya, mereka akan menjatuhkan bom utama untuk menghancurkan goa yang menjadi markas utama bagi para teroris. Setelah berhasil memberikan waktu dan koordinat pengoboman, alat komunikasi yang Kinney gunakan kehabisan daya, mengakibatkan komunikasi mereka terputus. Di lain sisi, Russell diperintahkan atasannya untuk beristirahat. Karena dia telah menjadi operator drone selama 10 jam non-stop.
tingkat fokusnya telah menurun seiring waktu. Namun Russell sempat menolak, bahkan sampai berani melawan atasannya, demi memastikan Kinney baik-baik saja. Singkat cerita, operasi pun dimulai, di mana mereka berdua mulai masuk ke markas musuh, dan menumbangkan penjaganya satu persatu. Tanpa menggunakan senjata, karena jika suara tembakan terdengar, maka seluruh musuh akan mengepung mereka berdua. Namun tentu saja, hal itu tidak akan mudah. Sugar maupun Kinney sempat bertarung mati-matian, demi bisa mengalahkan dua musuh, yang berada di dalam rumah. Namun karena terdesak, Kinney terpaksa melepaskan tembakan. Dari sana, situasi semakin rumit, di mana musuh terus bermunculan, dari arah yang tak mereka duga. Makanya, Sugar sempat terkena tembakan. Kinney berusaha melindungi seniornya, tapi dirinya juga harus bertahan dari serangan dadakan. Hampir saja, dirinya mati saat baku hantam dengan musuhnya. Untung saja, Sugar walaupun terluka masih mampu melindunginya dari belakang. Namun tiba-tiba, musuh melemparkan sebuah granat, yang posisinya tak mungkin lagi mereka bisa hindari. Setelah pakaian mereka dilucuti, Sugar dan Kinney langsung dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah. Bishop juga ditahan di tempat yang sama, dalam kondisi yang memprihatinkan. Terutama Sugar, yang akibat luka pertempuran tadi, dirinya sudah dalam kondisi sekarat. Kinney sangat amat panik ketika mereka ditahan di sana. Namun bukan karena takut akan disiksa, melainkan karena pesawat pengobom tak lama lagi akan melakukan serangan. Dan jika itu terjadi, maka gua tempat mereka ditahan akan hancur lebur. Makanya, ia mencoba memperingati para penjaga untuk segera memindahkan mereka ke tempat lain. Tapi bukannya mendengarkan peringatan Kinney, para teroris malah mulai mengeksekusi mereka satu persatu. Dimulai dari Sugar, selanjutnya giliran Kinney yang akan dieksekusi. Tapi sebelum itu, para teroris melakukan interogasi terlebih dahulu, di mana mereka menyadari kalau sebuah pesawat tempur tak berhenti melintas di atas pulau, dan curiga kalau masih ada tim lain yang tersisa. Sang pimpinan teroris, si Hashimi, kemudian tak berhenti menyiksa Kinney demi mendapatkan informasi yang ia inginkan. Hingga akhirnya, ketika Hashimi merasa dibohongi, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kinney dengan cara ditenggelamkan ke dalam ember berisi air. Namun di waktu yang sama, serangan pertama pun dimulai. Dan begitu bom dijatuhkan, seluruh gua dipenuhi dengan api akibat ledakan. Untung saja, Kinney berada dalam air, dan membuatnya berhasil selamat. Jarak dari satu serangan ke serangan lainnya adalah 15 menit. Kinney harus bisa segera keluar dari dalam goa jika ingin selamat. Syukur saja, akibat ledakan tadi, kebanyakan para penjaga mengalami luka parah, dan tak mampu lagi memberikan perlawanan. Saat mencari jalan keluar, Kinney tak sengaja bertemu seorang tahanan yang menjadi objek utama dari misi mereka kemarin. Dan tentu sebelum keluar dari sana, Kinney juga tak mungkin meninggalkan Bishop. Ia pun mencoba kembali ke ruangan tempat tadi ia ditahan. Namun di sana terdapat Hashimi yang berhasil selamat dari serangan tadi. Kinney kemudian bersiap membunuh musuhnya menggunakan sebuah pedang. Namun Hashimi juga sudah bersiap dengan pistolnya. Dan akhirnya, Kinney membantai Hashimi tanpa ampun. Dari sana, ia kemudian membebaskan Bishop, dan tersisa 5 menit sebelum bom selanjutnya dijatuhkan. Dengan waktu segitu, mereka tak akan berhasil keluar dari dalam goa. Makanya menggunakan ponsel satelit yang ia curi dari Hashimi. Kinney berusaha menghubungi markas tempat Russell bertugas. Situasi sangat menegangkan, karena ponsel miliknya tak mampu menangkap sinyal, karena berada dalam goa. Dan sekalinya berhasil terhubung ke markas, prajurit yang mengangkat telepon malah tidak fokus, karena ngangkat telepon pas lagi asik-asiknya nobar pertandingan basket. Alhasil, Kinney malah cuma diberikan nomor telepon Russell. Sedangkan Russell saat ini sedang singgah di sebuah supermarket. Karena jam kerjanya sudah habis, ia pikir kini dirinya bisa fokus mengurus istrinya yang sedang persiapan lahiran. Makanya, ketika Kinney berhasil menghubungi nomor pribadinya, panggilan itu ia tolak karena berasal dari nomor asing. Hingga akhirnya, ketika sedang antri di kasir, Russell kembali menerima sebuah pesan dari Kinney, dan saat itu tersisa 2 menit sebelum bom dijatuhkan. Russell yang panik, langsung ngebut kembali ke kantor. Saat di tengah jalan,
ia coba minta bantuan ke teman-temannya yang berada di markas pusat. Tapi teleponnya tak kunjung diangkat. Di lain sisi, Kinney bersama teman-temannya berhasil menemukan jalan keluar dari goa. Namun di hadapan mereka, pesawat tempur sudah akan menjatuhkan bomnya. Dan yang terjadi, temannya yang mengendalikan drone tadi, sempat heran dengan sikap Russell, merebut paksa radio miliknya. Sampai ia sadar, kalau mereka hampir saja membunuh pasukan yang sedang berjuang di lapangan. Sebagai rasa terima kasih, Kinney sempat melambaikan tangannya ke langit. Sadar kalau Russell, saat ini sedang memantaunya dari monitor. Akibat insiden ini, Russell yang terkenal sebagai orang sabar, memutuskan untuk memberikan pelajaran ke orang-orang yang berjaga di markas, termasuk atasannya sendiri. Walaupun kenyataannya, kedua teman mereka harus tewas dalam misi kali ini. Bishop yang tadinya meremehkan kemampuan Kinney, kini hanya bisa memandangnya dengan bangga. Di lain sisi, kesuksesan misi ini juga tak luput dari kinerja Russell yang luar biasa, dan sikapnya itulah yang membuat Chica selalu menganggapnya sebagai mentor yang luar biasa. Makanya, malam itu sebelum pulang ke rumah, ia meminta kesediaan Russell untuk jadi sosok pendamping wanita di acara pernikahannya minggu depan. Itulah alur cerita dari film Land of Bad. Sampai bertemu di video selanjutnya.